Jadi ada lokasi kandang. Jadi kita sekarang itu ada project, yaitu project penggemukan domba Pak, dan breeding domba gitu. Jadi salah satu kegiatan yang diadakan di RT 4 dan disupport oleh Bapak RW, yaitu Tepuk tangan dulu dong, Mbak. Iya. Jadi kita sudah melakukan pengemukan dan breeding khususnya untuk domba. Gitu. Jadi kita melibatkan pemuda, melibatkan sepuh-sepuh itu untuk melakukan breeding tersebut. Jadi ini adalah satu program juga dari pemerintah. Saya mendukung dan memajukan program pemerintah terkait ketahanan pangan yang harus tetap digerakkan di wilayah masing-masing, terutama di wilayah RW dan di wilayah RT gitu. Nah, untuk saat ini saya dibantu oleh teman-teman pemuda dan bapak-bapak dengan mekanisme sharing profit. Jadi saya melakukan pembelian domba, kalau orang Sunda sebut petet. Ya, jadi kita melakukan pembelian bukan petot. Kalau petot gini. Kalau petet gini. Nah, kalau petet gini. Kalau yang petot itu tuh ada tuh yang petot. Jadi pembelian petet itu dari umur 6 bulan sampai umur 8 bulan. Gitu. Dan kita rawat, kita kasih makan sampai umur 1 tahun. Nah, kebetulan di tahun pertama kita melakukan breeding dan melakukan pembesaran, penggemukan domba, kita sudah mulai melakukan penjualan gitu. Karena momennya pas nih Idul Adha gitu. Nah, alhamdulillah penggemukan dalam waktu mungkin kita sudah mulai dari bulan November. Jadi sekarang November 2024 itu. Jadi sekarang sudah mulai di umur 8 bulanan kita miara itu. Jadi kita melakukan penggemukan. Alhamdulillah sekarang sudah siap jual gitu. Dengan mekanisme tadi Pak, sharing profit. Jadi ada salah satu donatur, yaitu salah satunya Bapak RW yang melakukan support kegiatan ini. Ya, biasa. Terima kasih. Ya. Jadi Kita tukang harit kita panggil. ya. Jadi mekanisme sharing profit itu Pak, kita ada, kalau bahasa keren nama, investor. Oh iya. Jadi salah satu investor kita Bapak RW melakukan Kerjasama ya, kerjasama gitu. Kita lakukan pembesaran ini, mekanismenya sharing profit, lalu tanpa digaji Pak. Oh. Jadi mekanisme sharing profit ini saya selaku mungkin koordinatornya mengajak beberapa teman dari mulai yang sepuh sampai anak muda. Kita yang penting teman-teman ini ngarit atau nyari pakannya, lalu dibayar dengan sharing profit nanti penjualannya. Nah, di samping itu kita lakukan breeding Pak. Jadi mekanisme breeding ini kita jatahi satu orang pengarit itu satu kambing yang cewek Pak. Oh. Jadi kalau misalkan yang kambing betina ini katakanlah melahirkan, itu akan kita bagi. Nah, mereka tidak hanya dapat profit dari penjualan kambing yang jantan, kita kasih pembagian dari hasil breeding tersebut gitu. Nah, untuk hasil breeding tersebut itu murni hak milik nanti yang ngarit lah gitu, yang mencari pakan seperti itu. Jadi kita tanpa mengeluarkan kos apapun, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Dan teman-teman yang mencari pakan ini jadi punya rasa keterikatan, wah ini domba kita sendiri ya, atau pemilikan seperti itu. Jadi kalau misalkan sharing profit tersebut, mudah-mudahan kedepannya ada yang mau mengikuti jejak-jejak teman-teman yang melakukan pembesaran ini gitu. Jadi semakin luas jaringannya, yang tadinya sekupnya cuma lintas RT, kita lakukan nanti sampai ke lintas RW gitu. Nah, jadi kita panggil tukang haritnya ya, karena kan ada sharing profit. Ya. Oh, jadi untuk sekarang ini masih ada di dalam lingkup RT ya? Betul. Tadi ini juga Pak, ini kan mohon maaf ya, karena kita posisi di kampung, untuk media pemasarannya ada sulit gitu. Nah,
kita manfaatkan dengan Kebetulan ini orang pemasaran. betul Pak, itu arahan dari Bapak RW. Jadi kita dikasih clue-cluenya oleh Bapak RW bagaimana cara menjual. Masyarakatnya gimana gitu. Nah, di media sosial atau gimana gitu Pak. Jadi dibantu juga tidak hanya investor, Bapak RW membantu juga pemasarannya di kambing harus kemana begitu. Biar kolaborasi gitu ya. Kambing enak Pak, jangan terlalu kaku Pak. Oh iya. Nah ini juga sama Pak ketahanan. Ya, Pak. iya. Ya. Coba dijelaskan Pak. Jadi kalau misalkan waktu saya di Amerika Pak, ini bisa dikatakan roti Pak. Gitu. Jadi pengganti karbohidrat Pak gitu. Kalau lama itu cane namanya Pak. Oh cane gitu. Ini dibuat dari apa nih Pak? Nah ini tuh kalau nggak salah, Bentar, ini Pak. kita ada tukang ngaritnya dulu nih. Oh gitu. Makasih. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Jangan salah Pak. Ya. Nah ini partner saya Pak. Iya. Di gedung kosong ya, yang banyak rumputnya ya sekalian aja gitu di situ kita ngambil rumput buat makan kambing ya, Ya. gitu Pak. Tapi Bapak bersedia anaknya hasilnya mesti bahan-bahan maroknya Bapak. Iya, ya sebenarnya itu penghasilan lebih ya, karena kita untuk sehari-hari kita punya gaji dari jaga gedung itu, ya buat sampingannya di Idul Kurban atau pas lahiran itu kita dapat bonusnya itu gitu. Kurban. kan kenapa rumahnya? Ya karena kita di ini apa berkembang biak biar berkembang biak. Saya takut Bapak ngomongnya salah tadi. Kaget saya. Malum Pak, ya Pak Ngarit Pak. Ya, ya. Tapi luar biasa ya Pak, masih ada gitu di zaman sekarang orang ngarit gitu paribasananya. Soalnya kan sekarang tuh zaman Gen Z. Tapi ada nggak sih Pak selain Bapak ini gitu ada yang anak mudanya? Oh ada Pak, ada Pak. Jadi kebetulan mungkin kalau Bapak ini generasi yang sudah tua yang sudah menikah Pak, ada lagi memang benar-benar anak muda. Ada lumayan saya. Jadi memang ada anak muda yang memang semangatnya ini Pak, apa? Soalnya tua. Jadi semangatnya memang membara untuk apa? Mendoakan sendiri. Ya. Jadi memang semangatnya sangat gigih lah Pak untuk ketahanan pangan ini itu Pak. Yang lagian kan mencari yang ya nafkah yang baik itu berjualan, bertani dan Berlayar. bukan itu berternak. Oh, ya nelayan. Kan ada tagline juga Pak. Nenek kita kan seorang pelaut Pak. Oh, kalau saya nenek kita sebagai tukang ngarit, seorang ngarit. Seorang ngarit. Iya. Ya kalau pengembala kan takut kita ya. Coba ya umpama Pak pengarit aja. Iya. Ngarit. Gabungan Bung Roma Pak. Setiap bergitar Pak dia. Itu rambutnya benerin. Ternyata di saat itu ada cari benerin Ini suara-suara gaib. Iya. Ada semakin banyak yang menonton. Iya. Bahasanya apa ya? Iwer. Apa ya? Bukan. Timore. Iya. Oke Pak, jadi kalau misalkan untuk saat ini nih yang ngarit itu ada berapa orang sih Pak? Kalau untuk yang ngarit untuk saat ini karena domba kita masih sedikit Pak. Kebetulan ada sekitar 5 orang Pak yang itu. Itu teh ngalaman lah Pak. Enggak Pak, teh. nggak ada Pak. Jadi saya nggak ada ini soalnya nggak ada HRD-nya Pak. Jadi Saya mau jadi HRD-nya. boleh Pak. Boleh. Jadi kita siapa yang mau join silahkan gitu Pak. Nanti saya tinggal bilang investor tambah lagi kambingnya gitu Pak. Oh berarti yang investor juga ini bebas nih apa ya? Bebas Bisa siapa aja gitu. siapa aja. Adalah TPK. Ya. Itu tapi khusus warga sini atau boleh di kampung lain Pak? Kalau Buat investor. kalau untuk investor silahkan Boleh. Pak dari yang lain. Yang penting duit ya Pak. Ya. Para wargi silahkan boleh yang mau menginvestorkan, menginvest apa dananya buat beli domba ya Pak ya. Ya. Bisa nanti menghubungi Kang Coki gitu di Kampung Muara. Ya. Tidak hanya itu Pak sebenarnya kita itu tujuan utamanya tidak hanya pembesaran atau pengembukan domba dan breeding Pak. Jadi karena kita punya ahli pemasaran, kita bantu juga Pak warga yang lain, katakanlah di RW yang lain itu ada petani lokal gitu yang ingin menjualkan dombanya, nah itu bisa Pak titip di kita gitu. Jadi karena
mungkin tadi pemasarannya kita lewat online gitu, dan stok kita itu kan tidak tahu Pak ya, apakah nanti akan habis, malah kita kekurangan, kita akan ngambil di lingkungan sekitar nantinya gitu, apakah di RW tetangga yang mempunyai domba gitu Pak. Jadi simbiosis mutualisme Pak. Iya. Simbiosis mutualisme. Panjang. Oke Pak, kalau misalkan tantangannya nih Pak untuk mengurus domba itu apa sih Pak kira-kira? Sebenarnya tantangannya kalau mengurus domba itu pertama cuaca Pak. Gitu. Ya cuaca di kita itu kan namanya Bogor ya, kota hujan. Nah, itu yang menjadi hambatan kita untuk mengambil rumputnya Pak. Jadi kalau Bukannya misalkan hujan itu rumput malah makin bagus Pak? ya kalau untuk pertumbuhan rumputnya itu lebih bagus Pak. Tapi kalau kita ngasih rumput yang posisinya basah itu akan menjadi penyakit gitu Pak, untuk dombanya begitu. Jadi ada plus minusnya. Kalau misalkan cuacanya lagi panas, itu rumputnya yang jarang Pak, itu karena udah kering gitu. Kadang kita kasih alternatif lain Pak. Jadi kalau untuk keadaan cuaca terik gitu, karena paling kita kolaborasikan dengan pakan yang lain, kayak misalkan ampas tahu. Terus ampas tahu. Terus di kita kan sebenarnya ada pabrik ini juga Pak, pabrik puyem. Oh, Gitu. ada puyem. Ya, jadi ada sisa potongan singkong sama kulit singkong itu kita bisa jadikan pakan alternatifnya. Gitu. Oh, itu bisa buat makan kambing juga ya Pak? Betul Pak, itu bisa buat makan kambing. Kalau yang haritnya kalau hujan gimana tuh yang harit? Ya berteduh. Lupa saya. Saya bodoh gitu ya. Sama sebenarnya kalau kambing itu hama yang berbahaya itu bangsa. Makanya Sate apa Pak? makanya pencuri. Kita udah rawat capek-capek. Diambil ya. Tapi pernah itu Pak ada? Bapak Kalau untuk buat yang untuk sekarang dulu ya belum ada Pak. Jangan sampai lah Pak ya. karena dikaryakan ya konsepnya dikaryakan juga. Pak. Salah satunya gitu Pak. Nah itu tangan-tangannya juga Pak. Bapak. Ya kan saya mau gitu Pak. Gak boleh bohong Pak. Sakit saya Pak. Minum dulu. Tegang. Ya, Minum dulu. Ya, jangan mungkin bagi apa-apa kan Pak? Iya Pak. Gitu Pak. Jadi di lingkungan kami ini ada juga lagi mencoba untuk ketahanan pangan itu kita mandiri dulu gitu kan. Gitu. Tapi harapannya ke depannya Pak RW bisa disupport sama pemerintahnya Pak. Betul. Harapannya gitu bisa masuk ke ranah kewenangan desa kayak gitu sih Pak. Ya. Apalagi harapan saya Pak sebagai petani ya Pak, kalau bisa jangan hanya kambing, kalau bisa sapi juga gitu kan. Kalau dari sapi kan bukan hanya dari dagingnya aja, susunya juga kan bisa dikomersilkan begitu Pak. Oh iya betul. Dengan apa? Ada cimori kita. Iya. Ada Betul cimori. Pak. Kita ada ini apa ya? Kolaborasi, Iya, kolaborasi. kolaborasi. Ya Betul. boleh investor-investor nih yang mau ngasih sapi, mau ngasih domba atau apa namanya teh kebo gitu ya. Kalau mau susah Pak, ada susah ada susunya. Tapi kan dagingnya lumayan. Tapi harus sih kita kebo mah Pak. Ya. Heeh. Soalnya kalau mau bajak sawahnya udah nggak ada juga Pak. Udah nggak ada gitu betul. Berarti kalau untuk ketahanan pangan di sini tuh selain dari kambing ada yang lain juga yang dibudayakan. Rencana soang ya Pak. Kalau sih belum Pak. Cuma itu hanya apa ya? Istilah feng shui-nya kalau kita merah soang itu bagus katanya. Ya saya Pak pertanyaannya dadakan gini nih dari rekan saya nih. Ini saya lagi merintis juga, saya juga cuma ternak kelinci Pak. Nah kelinci baru 4 ekor Pak. 4 ekor. Kalau kelinci kan nggak bisa dikurbanin Pak. Enggak, kan cuma buat ketahanan pangan Pak. Oh iya betul. Bukan ketahanan kurban. Kayak gitu Pak. Berarti itu ya salah satu tantangannya dari hama tadi itu ya. Mungkin tadi bangsa. Sama bangsa Pak itu. Nanti yang hire Pak. Yang dulu ada informasi wah ini mencurigakan gitu Pak. Iya. Kita hire. Oh gitu. Ya, jadi kita bantu orang Ini di tua. akhirnya
karena mencurigakan. Ya Pak, gitu Pak. Jadi awalnya memang ada informasi gitu Pak ya. Akhirnya saya hire Pak, daripada kambing saya habis gitu Pak ya. Ya, saya kelihatan jadi gitu kan. Dilibatkan lah di situ. Tapi kalau misalkan buat warga-warga kampung sini nih khususnya yang anak muda nih pengen, wah gue pengen ikutan nih gitu, pengen andil juga gitu, untuk mau berpartisipasi itu bisa Pak? Oh bisa Pak, bisa sekali Pak. Misalkan ada kepemudaan atau pemuda di sini yang ikut andil dalam skop ngaritnya, dalam skop ngurusnya, atau dalam skop katakanlah penjualannya, itu bisa Pak itu. Jadi kita saling ngebantu lah begitu Pak. Tidak hanya itu Pak sebenarnya Pak, ada yang bisa dimanfaatkan dari peternak kambing itu, dari kotorannya. Oh iya, itu. Jadi kemarin itu Kompos, alhamdulillah ya betul, jadi kompos. Alhamdulillah beberapa petani di wilayah RW 04 yang sedang bertani gitu ya, daripada beli pupuk mahal, akhirnya kita arahkan untuk silakan diambil saja gitu. Jadi berikan kan ya? Tidak, karena itu kotoran Pak, nggak boleh. Iya tadi betul. Nah, saya mau mengeluarkan hadis tadinya. Oh, iya. Jadi gini saya. Jadi, karena tidak diberikan ya. Iya. Berarti bagus Pak. Ini apa namanya itu? Cuma di kampung apa di RT 4 aja ya, kalau di RT yang lain belum gitu. Belum, karena emang posisi di kita gawir Pak, agak sulit ya. Gawir Untuk kan? tebing, Oh, tebing. kampungnya datarannya nggak datar gitu, berkembang ke bawah. Kesulitan untuk harusnya kita piaranya kambing gunung Pak. Ya. Nah, cocok kita Etawa. ya bukan Pak Etama itu buat susu Pak. Ada kambing gunung Pak. Ada ya. Ya, Bapak udah ke safari belum? Belum Pak. Kalau ada kambing gunung tuh cocok di kita, karena kita Jabal Gubes Pak. Yang ini ya kambing gunung yang ada jenggotnya. Ya, enggak juga ya. Enggak juga. Kan kita ada Kambing yang suka keterekelan aja memang kambing juga gitu. main terpening. Tapi Pak biasanya kalau misalkan pas di sekarang kan mau musim haji nih, itu apa yang laku-laku teh biasanya kambing yang gimana? yang lagi musim haji kebetulan banyak yang ke Mekah Pak. Jadi pas pesawat ke sana. Ini mah kambing Pak, bukan. Oh, Iya, bukan pesawat ya. Ya yang di atas 1 tahun yang Ya. udah anjing gitu. Ya, anjing. Kalau kata orang sini mah yang sudah ompong. Kayak itu loh. Ya, gitu. Tapi itu teh dipesan dulu enggak? Kayak misalkan ini nih ntar buat saya deh kambingnya. Ada Pak, ada yang polanya gitu. Jadi titip jual Pak. Jadi kalau misalkan dia beli terus dititipin kita, mungkin ada kos tambahan gitu. Beda dengan kayak misalkan langsung dibeli diangkut gitu. Nah kebanyakan sekarang posisinya beli tapi dititip gitu. Jadi nanti pas hari kurban itu langsung diambil. Alhamdulillah Pak, kita sudah nyampe ke Jakarta. Jadi pemesanannya kemarin sudah ada ke daerah Jakarta Timur ya Pak. Iya. Ya. Jadi kebetulan ada yang pesan orang Jakarta karena ternyata di sana seleranya tidak hanya kambing saja, ternyata domba pun mereka pengen lah Pak itu. Nah, kebetulan di puncak ini cocok kalau untuk ada domba itu. Akhirnya pesan di kami seperti itu. Berarti beda ya Pak kambing sama domba? Beda Pak. Oh, beda. Ya kalau kambing itu yang kulitnya tipis, yang nggak ada bulunya Pak, itu kambing itu kalau disebutnya mbe Jawa ya. Keplek gitu ya. Keplek, nah itu. Yang buat diadu kan? Bukan, kalau untuk yang diadu itu domba. Domba. Yang ada di lagu Oma Irama itu. Aduh domba. Bergaduh domba. Yang kebetulan kita juga ada rekannya yang apa di bidang domba Garut ya. Ya betul. Jadi ada yang memang khusus pelihara domba Garut. Jadi domba itu ada domba Garut untuk tangkas Pak, untuk kesenian. Ada domba yang memang untuk di konsumsi seperti itu. Boleh Pak tips-tipsnya nih buat para wargi yang mau melihara domba mungkin gitu Ya. di kampungnya atau mungkin kampung lain nih pengen melihara domba sama kayak di kampung sini gitu. Ya. Tipsnya Pak mungkin boleh. Kalau tipsnya mungkin dari saya sepengalamannya Pak, ya, pengalaman yang masih pendek Pak. Jadi harapannya untuk menjaga ketahanan pangan di wilayah RW 04 Iya. karena mungkin kalau kita lihat Pak di kita aja sudah tidak ada sawah. Salah satu kesalahan tidak hanya domba ya Pak. Ya. Kita harus melihat beberapa faktor yang memang sudah tidak ada saat ini.
Nah, salah satu kesempatan yang kita bisa manfaatkan yaitu dengan beternak domba gitu. Nah, untuk tips-tipsnya Pak untuk beternak domba, pertama harus sabar ya Pak. Iya, sudah. Nah, ini yang ngarit saya pun sabar banget Pak gitu. Jadi Iya. tiap hari Kedua kandang ya. Minta makan dulu. Berapa kilo Pak sekali ngarit? Ya itu satu karung ya sekitar 2 atau 30 kilo di satu karung. Di mana karungnya juga sih. Itu 30 kilo itu buat selama 1 hari. satu hari. Oh, Satu kambing itu. 1 hari 1 kambing. Iya. Punya 10 kambing berarti 10 karung. Ya. Tapi kalau yang kambing yang kecil-kecil satu karung bisa Bisa untuk banyak bertiga gitu. itu. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak teman-teman. Ya. Jadi untuk menjaga ketahanan pangan di RW 04, alhamdulillah secara mandiri dan disupport oleh Bapak RW-nya bisa mengikuti. Jadi teman-teman atau warga-warga yang lain khusus untuk anak muda, karena secara informasi yang didapatkan dari pemerintahan provinsi dan kabupaten itu sudah mulai berkurangnya peternak muda. Gitu. Jadi harapannya ya kedepannya Ini juga peternak tua. ya peternak muda dan peternak tua. Jadi harapannya nanti ada timbul bibit-bibit baru untuk pemuda yang aware atau peduli gitu dengan peternakan itu. Gitu. Karena emang kan sebenarnya kalau sekarang itu ya Pak ya, banyak anak muda tuh yang cek bahasa orang lain gengsi cina banyak. Betul, Pak. Ya. Saya juga kadang mah suka malu Pak kalau lagi nyari ketemu mantan Pak. Ya, jadi saya kadang suka nyumput Pak gitu. Mantanan Pak, mantan copet. Ya mantan copet gitu. Jadi kadang mah saya suka berhenti dulu, nyumput dulu Pak. Kalau udah mantan lewat baru saya bawa lagi karungnya. Kalau dia mah berhenti pas puja doang ya. Dan doang. Berteduh dulu. Ya gitu Pak, tips dari kami Pak. Ada masukan atau saran buat Pak RW nih? Ininya. Oh, Mungkin ada keluh kesahnya ke Pak RW nih. kalau saya tidak ada keluh kesah Yo, Pak. sudah luar biasa. Ya, karena Nanti. sudah disupport Pak sama Bapak RW. Paling saya mintanya ya keluh kesah dari teman-teman ya tidak hanya disupport dari tingkat RW Pak, mungkin dari tingkat kadus dulu ya, Ya, kadus, terus mungkin dari desa gitu, karena informasi yang saya dapat itu ternyata ada program ketahanan pangan Pak, itu yang mudah-mudahan bisa disupport nih di RW 04 gitu. Mudah-mudahan. Buat Bapak nih, mungkin ada ini buat Pak RW. Ya, ada sih. Cukup sekarang mah. Ya. Berarti lama juga. Iya. Daripada saya diomelin lagi sama Pak. Udah Pak. Aman Pak, aman. Aman ya Pak ya? Iya. Oke, para wargi, cukup sekian di episode kali ini. Buat tadi investor-investor yang mau menyumbangkan dananya untuk kambing, untuk sapi, bisa nanti menghubungi menghubungi Kang Coki, atau juga bisa langsung ke Pak RW, atau bisa klik di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya, nanti jangan lupa juga klik tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton terus di episode-episode selanjutnya.